Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Bilangan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni
semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan, yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini, mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seorang nabi besar ialah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jawaban Yesus kepada perempuan dari Kanaan, bahwa imannya besar sehingga terjadilah menurut yang dikehendakinya, menunjukkan betapa pentingnya iman. Iman teramat sangat penting sekali, sebab
Iman menuntun seseorang menentukan jalan hidup yang akan ditempuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, banyak orang meremehkan, bahkan ada yang mengabaikan iman, sebab menurut mereka, penguasaan ilmu pengetahuan yang menentukan ke arah mana jalan yang akan ditempuh dalam hidupnya dengan menggunakan kekuatan kemampuan intelektual atau kekuatan akal budinya. Semakin pintar atau jenius seseorang, semakin sulit menerima hal-hal rohani, sehingga tidak heran imannya tidak bertumbuh, bahkan ada yang imannya mati. Misalnya, orang ateis, New Age, keyakinan terhadap sesuatu berasal dari dunia ini, seringkali menjadi penghalang utama yang menghambat pertumbuhan iman seseorang. Mengapa demikian? Sesuatu dari dunia cenderung gampang terlihat oleh mata jasmani dan menarik minat orang untuk mendengarnya. Sesuatu dari Tuhan cenderung tidak mudah dilihat mata jasmani, tetapi mesti dilihat dan didengar dengan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang belum dilihat mata jasmani berarti sesuatu itu belum terjadi. Iman itu ada bila percaya sesuatu yang berasal dari Tuhan, itu akan terjadi meski saat ini kita lihat belum terjadi. Contoh iman menentukan jalan hidup seseorang. Sesuatu dari Tuhan berupa janji Tuhan kepada Abraham, nenek moyang Israel, akan menjadi bangsa besar, diberkati Tuhan dengan diberikan tanah Kanaan. Abraham percaya pada janji Tuhan yang belum dilihatnya, dan juga janji Tuhan akan menjadikan keturunannya bangsa yang besar, padahal saat itu usianya 75 tahun. Kejadian pasal 12 ayat 4, belum punya anak dan istrinya telah mati haid. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat yang dialami Abraham digenapi setelah 25 tahun kemudian. Anaknya Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. Bahkan penggenapan janji Tuhan kepada Abraham akan dijadikan bangsa besar memerlukan 4 generasi atau 400 tahun baru terwujud menjadi bangsa Israel. Kenapa begitu lama janji Tuhan kepada Abraham tergenapi atau terrealisasi? Karena iman Abraham naik turun, tidak konsisten mempercayai janji Tuhan. 1. Abraham sudah sampai ke Kanaan, lalu pergi ke Mesir yang lebih makmur. 2. Abraham mengikuti nasihat istrinya agar mempunyai anak melalui hambanya. Jadi, iman itu akan mengalami banyak ujian yang menghambat iman bertumbuh, dan biasanya berasal dari mata jasmani yang melihat tidak sesuai dengan yang diharap atau dikehendaki terjadi. Iman dari seorang perempuan Kanaan juga mengalami ujian, yaitu 1. Dari murid Yesus. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 2. Dari Yesus. Semula tidak menjawab,
Lalu dijawab, tetapi tidak enak didengar. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Demikian juga saat kita berdoa. Semula sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita, dan kemudian jawaban Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita perlu belajar dari iman perempuan Kanaan yang tetap tegar meski ditekan oleh murid Yesus dan penolakan Yesus, sebab ia tahu ini adalah ujian imannya. Mari kita lihat respon perempuan Kanaan ini, dan kita dengar jawabannya dan apa yang dilakukannya. Pertama, menguatkan imannya semakin dekat kepada Tuhan Yesus dan terus memohon belas kasihan Tuhan Yesus. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perhatikan cara perempuan Kanaan ini mendekat dengan menyembah Tuhan Yesus dan dengan keyakinan iman penuh pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, relasi kita dengan Tuhan semakin dekat dan semakin intim jika kita menyembah Tuhan melalui praise and worship, doa, saat teduh, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kedua, rendah hati di hadapan Tuhan Yesus, dan tetap sabar menanti pertolongan Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya, anjing itu sabar menunggu mendapatkan makanan. Begitu pula kita mesti sabar menunggu jawaban doa-doa kita dan tetap bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Banyak orang tidak sabar menanti doa dijawab Tuhan dengan mencari solusi di luar Tuhan. Kita lihat anjing itu setia menunggu makanan dari tuannya dan tidak mencari makanan dari orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita pun hendaknya setia kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan ini, dan tidak tergoda mencari makanan duniawi, karena makanan surgawi membawa kita kepada kehidupan kekal. Kesemuanya ini bisa terjadi bila memiliki iman yang besar. Seperti Yesus katakan kepada perempuan Kanaan yang terus memohon kesembuhan anaknya, yang menderita akibat kerasukan setan. Bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita bertumbuh sebesar biji sesawi? Ataukah iman kita masih kecil karena tidak bertumbuh, atau jangan-jangan tanpa disadari ternyata imannya telah mati karena
saking sibuknya mencari makanan dari dunia ini. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.